Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ice, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Palangkaraya dengan NIM 25610021 93016. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Simpang Hilir, layanan konseling individual dengan pendekatan kognitif behavioral terapi, teknik kognitif restoring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, silahkan masuk. Pagi, Bu. Pagi. Silahkan duduk. Ya, Bu. Duduk dengan posisi ternyamanmu, teraman, dan serileks mungkin ya. Ya, Bu. Sudah merasa nyaman? Sudah, Bu. Baik, untuk mengawali kegiatan konseling individu pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga konseling individu hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan ya. Kemudian bermanfaat untuk kamu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya baik, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Sehat ya hari Sehat. ini ya. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih ya karena kamu sudah mau berkenan hadir ke ruangan BK untuk melakukan konseling individual pada hari ini. Ibu sangat senang atas kehadiran kamu hari ini di ruangan ini. Sebelum kamu datang ke ruangan ini, tadi ada kegiatan apa? Tadi pagi saya pergi membantu Ibu belanja di pasar. Setelah itu saya berangkat ke sekolah dan barusan ini saya habis belajar matematika. Hebat ya, kamu sudah membantu ibumu sejak pagi tadi ya. Oh iya, ada yang ingin Ibu tanyakan nih, ya. Kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti layanan konseling individual? Belum pernah, ini pertama kali. Oh, belum ya, berarti untuk pertama kali untuk kamu ya. Baiklah, karena kamu belum pertama kali, mungkin kamu sudah mendengar di luar ya. Apa sih itu konseling? Setidaknya ya, SMP mungkin. Nah, menurutmu nih, apa yang kamu ketahui tentang konseling individual? Nah, konseling individual ini seperti apa sih itu? Menurut yang pernah saya dengar ya, Bu, jadi konseling individual itu adalah layanan di mana saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Betul sekali ya. Layanan konseling individual ini adalah layanan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau bisa disebut dengan guru BK ya kepada seorang konseli, yaitu disebut dengan siswa ya. Nah, tujuannya apa? Itu membantu menyelesaikan atau mencari solusi ya dari permasalahan, baik itu permasalahan pribadi, belajar, sosial maupun karir. Nah, melalui beberapa proses ya dan teknik konseling yang dilakukan secara individu. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan konseling individual terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan ya. Nah, kamu sudah tahu belum asas-asas itu? Saya belum tahu sih, Bu. Belum tahu ya. Baiklah, belum tahu ya. Ibu bantu jelasin ya. Ataupun asas-asas yang pelaksanaan di konseling individual. Yang pertama itu ada asas keterbukaan ya, ada asas kesukarelaan, dan ada asas kerahasiaan. Oke, Ibu jelas lagi ya untuk asas keterbukaan itu di mana kamu bercerita secara terbuka ya, tidak ada yang tutup-tutupi. Nah, itu adalah asas keterbukaan. Nah, untuk asas kesukarelaan itu adalah asas di mana kamu dengan sukarela datang ke ruangan BK ya, tidak ada paksaan ya. Tidak ada, Bu. Nah, dengan tidak ada paksaan kamu datang ke ruang BK ini dengan kamu bercerita lebih suka dan rela ya, dan ikhlas kamu bercerita kepada ibu. Nah, yang ketiga itu ada asas
kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini di mana kita bersama ya berkomitmen menjaga kerahasiaan antara kamu dan ibu ya, antara konseli dan konselor. Kita sama-sama menjaga kerahasiaan ya. Tidak ada yang dibeberkan keluar, tidak ada yang diceritakan mau cerita ke siapapun dan dimanapun ya. Nah, sampai di sini kamu paham maksud ibu? Paham, Bu? Oke, kemudian untuk pesanan konseling individual ini juga berlangsung selama 30 menit ya, kurang lebih 30 menit. Sepakat? Oke, baik. Jadi nanti kalau merasa waktunya 30 menit ini kurang, maka kita akan mengadakan rencana pertemuan selanjutnya ya, pertemuan konseling selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dari sini ada yang ingin kamu tanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke, cukup ya waktunya 30 menit ya? Cukup, Bu. Baik. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan surat pernyataan ya. Nah, surat pernyataan persetujuan ini yang kemarin sudah kamu tanda tangani ya. Nih, yang sudah kamu tangani kemarin. Dimana di surat pernyataan ini kamu berpartisipasi ya. Nih, Iya, Bu. berpartisipasi dalam kegiatan konseling individual ya. Dari awal sampai akhir proses konseling individual. Bersama Ibu di ruangan ini, kamu akan yang akan kita bahas pada hari ini itu untuk tidak diceritakan ke orang lain lagi ya, tidak diceritakan kemanapun. Cukup kita berdua saja yang tahu. Oke, baik. Ini Ibu simpan ya, yang sudah kamu tanda tangan, masih ingat ya? Masih. Oke. Terus baik, apakah kamu sudah siap mengikuti konseling hari ini? Siap, Bu. Kalau sudah siap, Ibu harap kamu bisa mengikuti konseling individu ini dengan semangat optimis ya, serta aktif dalam menjalankan layanan konseling individu. Nah, baik kalau seperti itu, Ibu akan mendengarkan ya apa yang terjadi di permasalahan kamu. Nah, jadi silakan kamu ceritakan ya apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, silakan ya kamu bercerita. Oke, silakan. Jadi, Bu, akhir-akhir ini saya jadi sering bolos gara-gara saya lebih milih bantu orang tua, Bu, daripada sekolah. Kamu bantu orang tua menjaga warungnya. Iya, Bu. Oh iya, kalau bekerja bisa membantu orang tua dan bisa punya uang jajan sendiri ya. Iya, Bu. Seperti itu. Oke, saat kamu kan nih sering tidak masuk nih, Iya, yang Bu. Ibu dengar-dengar dari wali kelasmu, dari guru-guru yang lain. Nah, dalam 1 minggu itu ada yang sampai 3 kali kamu tidak masuk sekolah, ya kan? Iya, Nah, Bu. apa yang menyebabkan kamu sering tidak masuk sekolah ini? Ya karena saya lebih milih buat bantuin orang tua sih, Bu. Lebih sering bantu orang tuamu ya. Kalau kamu bantu orang tuamu apa? Kerja. Kerja apa? Bantu jaga warung. Jaga warung. Oke. Nah, eh, saat kamu berpikir nih seperti itu, kamu lebih memilih bekerja, apa yang kamu rasakan? Saya lebih milih bekerja, saya rasanya biasa aja sih, Bu. Biasa saja. Berarti kalau kamu tidak bekerja, kamu merasa bersalah itu ya, Iya. tidak membantu orang tuamu. Nah, kalau kamu lakukan, kalau kamu merasa bekerja itu lebih baik karena bantu orang tua, berarti kamu lebih ini ya, lebih memilih bekerja daripada sekolah. Ya, menurutmu nih, apakah dengan terus bekerja dan melewatkan sekolah nih, masalah ekonomi kekeluargaan keluargamu akan langsung teratasi? Enggak sih, Bu. Nah, niat baikmu itu Ibu kasih
jempol ya. Ya. Tapi apakah dengan uh, dengan bekerja kamu pernah berpikir nih, bagaimana kalau kamu bisa membantu orang tuamu tanpa harus mengorbankan sekolah? Apakah kamu pernah berpikir seperti itu? Pernah nggak? Pernah ya. Oke. Misalnya mungkin paham ya, misalnya seperti ini. Misalnya kamu tetap masuk sekolah dan kamu setelah pulang sekolah kamu bantu orang tuamu. Nah, menjaga warung. Nah, jadi kamu tetap belajar dan tetap bisa bantu orang tuamu. Ya, bisa ya? Nah, Bisa, Bu. Nanti saya coba. coba ya. Nanti, oke, apa kamu sampai tadi menceritakan permasalahan ya dan tujuan kamu. Nah, kita coba nih. Sekarang kita coba buat jurnal tujuan kamu ya. Buat jurnal tujuan. Ya, jurnal tujuannya. Ya. Nah, di jurnal tujuan ini ya. Yang pertama kamu tulis di jurnal ini, nanti itu adalah situasi yang membuatmu tidak masuk sekolah ya. Seperti yang tidak membuat masuk sekolah. Nah, terus ada yang kedua, pikiranmu boleh ditulis. Ini di sini ditulis ya. Tidak masuk sekolah, situasi apa yang membuatmu tidak masuk sekolah? Oke, nah, terus yang kedua itu situasi yang muncul saat itu. Ya, saat kamu nih memikirkan di sini kamu milihnya saya lebih memilih bantu orang tua. Nah, situasi apa yang muncul saat itu? Apakah ada bimbang atau tidak? Yang ketiganya, perasaan yang kamu rasakan. Nah, yang keempat, pikiran yang alternatif yang lebih membantumu memecahkan permasalahan tersebut. Coba kamu buat. Oke. Nah, di sini kamu buat ya situasi yang membuatmu tidak masuk sekolah itu membantu orang tuamu ya. Nah, sedangkan perasaan yang muncul saat itu ya, itu saya sedang bimbang sama sekolah. Nah, kamu juga mau membantu orang tua tetapi kamu juga bimbang ya. Nah, ada yang ketiga itu perasaan yang kamu rasakan, merasa takut. Takut ini dan bingung dalam hal apa? Saya Pelajaran. takut kalau misalkan nilai saya turun. Terus saya bisa-bisa kalau kebanyakan bolos saya bisa nggak lulus, Bu. Iya, betul sekali. Nah, terus ini ada pikiran alternatif yang kamu bantu ya. Sekolah dulu baru bekerja, utamakan belajar. Nah, ini benar sekali ya. Jadi kamu lebih mengutamakan sekolah dulu, baru kamu bekerja ya. Seperti tadi kamu pergi ke sekolahnya pagi ya. Setelah pulang sekolah, kamu bisa membantu ibumu bekerja di rumah, menjaga warung ya. Kemudian di sini ibu ada lembar evaluasi ya. Ini simpan ya Iya, Bu. jurnalnya untuk kita minggu depan ya. Oke. Di sini ibu ada jurnal
evaluasi ya. Bisa kamu isi ya, nih jurnal evaluasinya. Nih. Keduanya juga diisi ya. Nomor 3 ini juga kan Bu? Iya.
Aduh. Tiganya. Udah, Bu. Sudah ya. Ini Ibu simpan ya. Lembaran evaluasinya ini. Ini untuk jadi administrasi Ibu ya. Iya, Bu. Simpan. Nah, Bu ucapkan terima kasih ya karena kamu sudah mau mengikuti uh, mengikuti layanan konseling hari ini dan juga sudah mau mengisi lembaran evaluasi dan oh iya Ibu ini ada satu lagi ada lembaran kepuasan ya. Tolong Iya, Bu. diisi dulu ya lembaran kepuasannya. Siap. Oke. Udah, Bu. Nah, deh. Oke, kamu sudah mengisi lembaran evaluasi dan juga lembaran kepuasan ya. Kepuasan dalam mengikuti proses konseling individual hari ini. Nah, kemudian selama Ibu akan melaksanakan ya, melaksanakan pemantauan terhadap kamu itu tentang yang kita akan adakan pertemuan di selanjutnya untuk mengetahui dari kamu langsung ya. Bagaimana perkembangan kamu, prospek kamu, karena apakah masih mengulangi ya, masih mengulangi kebiasaan kamu yang tidak masuk sekolah, ya, masih kemudian tinggal pelajaran, ya. Nah, kemudian nanti dari hasil konseling ini, nanti Ibu akan lihat apa kamu akan lebih baik dari yang hari ini, ya. Nah, nanti kemudian bagaimana nih hasilnya, gitu kan? Dilihat lagi hasilnya setelah hari ini untuk minggu ke depannya, apakah lebih baik lagi. Nah, baik, Ibu akan sampaikan dari pertemuan kita hari ini, ya. Kemudian bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti layanan konseling hari ini? Saya merasa lebih lega, Bu. Saya juga merasa senang karena saya yakin sama Ibu nggak akan bongkar rahasia ini. Cerita ini nggak akan kemana-mana. Ya, alhamdulillah ya, kamu sudah meluapkan atau gambaran ya untuk berbagi cerita dan bekerja sama di sekolah ya. Sudah mempunyai gambaran membagikan waktu antara bekerja dan sekolah ya. Jadi kemudian bagaimana nih menurut kamu setelah menceritakan permasalahan yang hari ini? Gimana? Apakah sudah merasa lega? Sudah, Bu. Sudah ini ya. Sudah tidak lagi jenuh ya. Tidak. Sudah puas ya kamu ceritanya hari ini. Ya ceritakan hari ini kan awalnya sedih, jenuh dan tidak tahu mau cerita kemana ya. Jadi kamu boleh cerita ke siapapun ya, menceritakan ke BK atau untuk menceritakan permasalahan kamu. Ya. Tapi ketika kamu bercerita ke temanmu, lihat dulu apakah temanmu bisa menjaga rahasiamu atau tidak. Ya, tidak semua orang bisa menjaga rahasia. Nah, baik. Terima kasih sudah berkenan ya hadir di ruangan ini, sudah mau berbagi cerita dan sudah mengisi jurnalnya, jurnal konselingnya. Ibu ingatkan lagi ya, jurnal konseling ini kamu buat ya, dipantau selama seminggu ini ya, ke depannya apa kamu lakukan lebih baik lagi dari ini ya. Nah, kemudian kamu sudah mau bercerita, sudah berbagi cerita sama Ibu, tidak ada yang dirahasiakan, kamu cerita dengan sukarela, ya. Oke. Nah, Ibu harap kamu dapat membagikan waktumu bekerja dan sekolah ya. Dengan semangat walaupun kamu punya masalah ya.
Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Tuhan memberikan kamu permasalahan karena Tuhan yakin kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Terus dengan baik Tuhan yakin kamu bisa. Kemudian kamu yakin dengan diri kamu sendiri, kamu bisa ya. Dan kuat menghadapi rangkaian ujian tersebut. Nah, Ibu yakin kamu bisa ya. Nah, baik. Ibu yakin kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Memperbaiki apa yang kamu belum baik menjadi lebih baik lagi ya. Kemungkinan konseling individu ini akan dilaksanakan lagi pertemuan seminggu yang akan datang ya. Iya, Bu. Kita sepakat ya, ini kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Minggu selanjutnya kita akan melaksanakan konseling ini. Ibu akan pantau kamu apakah nanti ada perkembangannya ya. Yes. Dari rangkaian ini Ibu mengucapkan terima kasih karena kamu tadi sudah terbuka ya dengan sukarela menceritakan permasalahan kamu. Nah, walaupun Ibu tidak begitu banyak membantu solusi, setidaknya dengan Ibu mendengarkan, kamu merasa lega, ya kan? Iya, Bu. Oke, Ibu akhiri konseling kita hari ini, ya. Ibu harap kamu tidak akan takut lagi datang ke ruangan ini. Ruangan ini selalu terbuka ya untuk kamu dan teman-teman yang lain. Silahkan datang ke ruangan konseling untuk bercerita, untuk mencari solusi ya. Yang datang ke ruang konseling tidak hanya orang-orang yang mempunyai kasus ya. Buang jauh-jauh pikiran itu. Nah, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir pada hari ini ya. Sudah mau mendengar, sudah mau bekerjasama menceritakan permasalahan kamu. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan ya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan yang mungkin membuat hati kamu terasa sakit. Ibu mohon maaf atas kehilapan Ibu. Ibu akhiri konseling kita hari ini. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Semoga kamu datang dengan cerita yang lebih baik lagi, dengan sifat yang kamu baik lagi ya. Ibu akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih, Bu.